Pak Didik dengan Riko, selamat sore. Halo, selamat sore Riko. Pak Didik, jadi pelakunya 2 orang sudah ditembak, bisa ceritakan apa yang terjadi? Baik, terima kasih Riko. Jadi mulai dari pertama, pada saat anggota melakukan pengamanan di bank yang telah diikuti, kemudian berusaha untuk direbut senjatanya, tapi alhamdulillah masih bisa dipertahankan, walaupun anggota kita terluka di bagian dada sebelah kanan. Setelah kejadian itu, dilakukan pengejaran oleh tim atau pasukan yang tergabung dalam operasi Tinombala di Poso. Pasukan itu dari TNI dan Polri, kemudian dibantu oleh personel dari Polres Poso. Setelah dilakukan pengejaran di perbatasan kota, berhasil diamankan pelaku penganiayaan atau penembakan yang ada di bank tersebut, yaitu atas nama Ali alias Darwin Gobel. Kemudian yang satu Fahron alias Abdullah. Dan kedua-duanya ini tergabung dalam Mujahidin Indonesia Timur. Dan masuk dalam DPO yang selama ini memang sudah kita incar atau kita kejar. Pak Didik, jadi mereka ini ingin apa? Motifnya apa, merebut senjata saja? Karena tadi kalau kita lihat video dan penjelasan Anda, mereka tiba-tiba datang berusaha merebut senjata. Apa yang diketahui polisi sejauh ini? Nah, jelas karena mereka ini tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur, mereka turun untuk melakukan amaliyah. Dan sasarannya adalah kepolisian. Nah, saya kira yang sangat dibutuhkan mereka saat ini adalah persenjataan. Salah satu untuk mengambil senjata ya harus melumpuhkan pemegang senjata. Makanya mereka berusaha untuk melumpuhkan anggota kita yang sedang melakukan pengamanan di bank. Pak Didik, amaliyah itu maksudnya apa? Bisa cerita lebih banyak lagi, Pak? Amaliyah itu melakukan satu kegiatan-kegiatan yang menurut mereka, itu dibenarkan untuk memperjuangkan apa yang mereka kendaki. Pak Didik, koreksi saya kalau salah. Mujahidin Indonesia Timur ini kan lagi diburu oleh Satgas Tinombala dan biasanya mereka ada di hutan. Sekarang pergerakannya gimana? Kenapa bisa ada di Poso? Analisanya gimana? Nah, demikian. Jadi wilayah operasi di Tinombala ini cukup luas. Meliputi Kabupaten Poso, kemudian Parigi Mautong, termasuk juga ada sebagian di wilayah Sigi. Kemudian perlu saya jelaskan juga bahwa tempat pergerakan mereka ini cukup luas. Gunungnya cukup lebat. Jadi kalau kita sudah melakukan sekat-sekat di tempat-tempat tertentu, masih luas yang tidak tercover oleh personel kita. Jadi mereka pasti mencari kelengahan kita karena mereka sangat menguasai medan. Mereka bisa turun sampai ke wilayah Poso. Demikian. Ini hanya 2 saja atau setelah dilakukan penyidikan atau penyelidikan ternyata lebih dari itu? Seberapa besar kekuatan mereka ini, Pak? Sementara ini yang turun, yang berhasil kita lumpuhkan ada 2. Tapi perlu saya jelaskan bahwa kelompok yang di atas itu ada 18 awalnya. Kemudian bulan 2 kemarin menyerahkan diri 1. Nah, yang tadi siang tertangkap lagi 2. Berarti masih ada 15 lagi yang harus tetap kita buru sampai semuanya tertangkap. Demikian. 15 orang lagi? Iya betul. Oke, saat ini kondisi anggota kepolisian yang diserang seperti apa, Pak Didik? Saat ini kondisi anggota kita yang diserang, alhamdulillah sudah stabil dan sekarang sudah berada di rumah sakit Bayangkara yang ada di Palu. Jadi sudah dievakuasi dari yang tadi di Poso, kemudian sekarang sudah dipindahkan ke rumah sakit Bayangkara di Polda yang ada di Palu. Demikian. Nah, Pak Didik, ini kan kejadiannya siang hari bolong, koreksi saya kalau salah, kemudian ada bunyi tembakan di sana sini. Warga juga melihat apa yang kemudian dilakukan kepolisian untuk menjamin bahwa keamanan tetap terjaga. Karena kita tidak tahu dari 15 itu kan bisa jadi turun lagi. Ya, baik. Jadi personel kita di sana kan ada cukup banyak. Ada dari TNI, ada Polri. Kemudian untuk melakukan pengawasan di wilayah bawah atau di wilayah kota, itu selain anggota kita yang berpakaian dinas, itu kan banyak juga anggota yang berpakaian preman, sipil.
baik itu dari intelijen, kemudian dari densus dan lain sebagainya. Jadi saya kira masyarakat wilayah Poso tidak usah khawatir karena personel kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin keselamatan dari masyarakat yang ada di wilayah Poso. Ada instruksi khusus Pak untuk petugas di lapangan mengenai apa? Maksud saya memperluas perburuannya karena bagaimanapun juga kan ketika peristiwa ini terjadi warga khawatir takutnya ada yang turun lagi. Jadi saya kira untuk personel kita yang harus ditingkatkan adalah kegiatan intelijennya. Jadi kegiatan untuk melakukan deteksi dini, kemudian ditindaklanjuti dengan deteksi aksi untuk bisa mengetahui sejak awal apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sekarang belum tertangkap. Pak Didik, satu lagi, kalau dari deteksi kepolisian, mereka 15 orang ini berkumpul di satu tempat, di hutan-hutan itu, atau bagaimana? Tadi Anda bilang cakupannya menyebar dan luas gitu. Ya, kalau beberapa kegiatan yang telah dipantau oleh personel kita yang tergabung dalam operasi itu, mereka berkelompok di gunung. Nah, kemudian pada saat mereka perlu sesuatu, mungkin ada perwakilan mereka yang turun, mencari logistik, dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap pergerakannya di atas berkumpul, kemudian apabila ada perlu ke bawah atau cari logistik, mereka bisa berpencar untuk mencari keperluan tersebut. Terakhir Pak, apa sebetulnya kendala dari kepolisian untuk menangkap belasan orang ini? Satu orang kan tadi Anda bilang sudah menyerahkan diri, tapi apa bisa diceritakan kesulitan yang terjadi? Saya tahu ini hutan, tapi bisa Anda jelaskan lebih detail lagi? Baik. Kesulitan dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan adalah dalam hal penguasaan medan. Mereka setiap hari di sana, bertahun-tahun di sana, sementara personil kita kan selalu berganti. Nah, ini kendala pertama. Kemudian yang kedua, setiap perang gerilya itu pasti ada yang mendukung. Tanpa ada dukungan pasti mereka juga tidak akan bisa hidup. Maksudnya mendukung tuh gimana Pak? Siapa kalau analisa dari kepolisian? Simpatisannya. Kan pasti setiap ada kegiatan itu pasti ada simpatisannya. Karena pada saat kemarin menyerahkan diri itu yang satu memang masuk di dalam BPO, yang satu lagi itu hanyalah simpatisan. Nah, simpatisannya perannya berbeda. Ada yang berperan sebagai informan, kemudian mungkin ada yang berperan untuk menyiapkan logistik dan lain sebagainya. Maka mereka bisa tetap bertahan di atas gunung sana. Baik, kita tunggu update bagaimana perburuan dari Satgas Tinombala. Semoga semua tetap aman. Terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Didik Supranoto meluangkan waktu untuk kami di Kompas.